Shalom semua. Apa kabar? I am blessed. Saya sangat-sangat diberkati dan saya senang sekali kembali ada bersama-sama dengan Bapak Ibu semua pagi hari ini. Amin. Haleluya. Boleh lihat di sebelah kiri dan kanan. Kalau ada yang ibu-ibu yang cantik, boleh bilang cantik sekali atau ganteng sekali. Thank you ya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya tadi pagi-pagi sudah ada yang bilang, Pak Dolfi ganteng banget. Waduh. Saya bilang cepat-cepat saya harus ambil jarum supaya bisa ini tusuk kepala saya. Karena kepala saya udah besar sekali. Dan dia bilang, benar katanya, oh kelihatan muda, kelihatan sehat. Saya mengucap syukur, amin ya. Senang ya punya Bapak Gembala yang sehat dong ya. Yang segar ya, haleluya. Bapak Ibu doakan selalu supaya saya tetap begini. Tidak berubah-berubah. Sama seperti Yesus, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya kita masih, kita tahu kita masih berbicara tentang manusia baru ya. Dan kita adalah ciptaan yang baru, roh kita identik dengan roh Kristus, amin. Ya, dan roh kita tidak perlu diapa-apain lagi, sebenarnya roh kita sudah sempurna, dibungkus, dimateraikan oleh Roh Kudus. Dan yang hanya perlu sekarang ini adalah pembaharuan budi kita. Ya, jiwa kita yang harus dibaharui dari hari ke hari. Bagian jiwa kita yang perlu diingatkan oleh firman, perlu menerima kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam Efesus 4 ayat 24 berkata bahwa kita perlu mengenakan manusia baru. Ya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam apa? Kebenaran dan kekudusan yang apa? Sesungguhnya atau yang sebenar-benarnya. Ya, in the true righteousness and holiness. Jadi jiwa kita yang di dalamnya ada pikiran, perasaan, kehendak, ini yang perlu kita baharui dari hari ke hari dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya mau bicara mengenai iman. Karena iman, saya sudah lama sekali nggak bicara soal iman. Dan saya tahu ini sesuatu yang baik sekali ya. Di 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikian tinggallah ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Kalau begitu yang nomor 2 yang terbesar adalah pengharapan. Yang paling kecil iman ya. Tapi iman walaupun paling kecil ini kita perlu tahu. Ya, karena firman Tuhan katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Ya, jadi Bapak Ibu sadar atau enggak sadar, ketika kita lahir baru, kita itu menerima juga imannya Allah. Ya, selain anugerah dari Tuhan, selain kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan itu, kita juga memerlukan imannya Allah. Untuk kita betul-betul bisa percaya Yesus. Ya. Ini bukan kita diselamatkan, kita percaya Yesus bukan karena kita. Tetapi karena ada Tuhan yang bekerja juga. Karena Tuhan berikan imannya kepada kita. Sehingga kita bisa percaya Yesus. Kita semua di sini pernah lihat Yesus? Belum pernah. Pernah ketemu? Ya mungkin ada yang di dalam mimpi, di dalam gambar ya, bisa seperti melihat Yesus seperti itu ya. Tetapi to be honest, kita semua ini belum pernah ketemu langsung dengan pribadi Yesus. Tapi kenapa bisa percaya? Karena ada iman yang diberikan kepada kita. Iman anak Allah diberikan sehingga itu dicampur dengan iman manusia kita meresponi keselamatan, kasih karunia itu. Jadi kita bisa terima keselamatan dari Tuhan. Amin. Ya, dan keselamatan itu satu paket. Paketnya apa? Terserah mau pilih paket A, paket B, paket C. Lengkap. Ya, paket kesembuhan, paket kemakmuran, paket apa aja yang kita perlukan untuk hidup berkemenangan dalam dunia ini. Amin. Ya. Jadi ini kita perlu belajar sekali lagi tentang iman, ya. Ya, kita punya iman anak Allah yang kita pakai, sementara kita juga punya iman manusia. Betul? Ya.
Jadi ini iman ini tidak habis-habis kita bisa bicarakan. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sepakat? Amin ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Bapak Ibu percaya Allah ada? Berarti Bapak Ibu punya iman. Berarti Bapak Ibu berkenan kepada Allah. Amin. Kita bukan orang yang tidak berkenan kepada Allah. Kemarin saya ketemu dengan satu orang teman dan dia bilang, aduh Pak Dolfi, saya rasanya gak berkenan kepada Tuhan. Karena saya masih banyak hal. Dan dia mulai angkat satu-satu. Saya hari ini gak baca firman, saya hari ini gak renungkan firman, saya begini dan begitu. Kita dilayakan bukan karena perbuatan kita, amin. Kita dilayakan karena Yesus. Sekali lagi karena Yesus. Jadi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berarti di sini ada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh juga yang mencari Allah, betul? Ada orang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Ya, ini kita tidak bisa pungkiri. Ya, saya tidak menjudge Bapak Ibu adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Allah. Tetapi firman berkata bahwa ketika orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia, Tuhan memberi upah. Ada upahnya. Jadi jangan salah, Tuhan itu adil. Ya, orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Dia, ya jangan harap bisa mendapat upah. Ya, saya harap ini bisa menyadarkan kita ya, bahwa kita perlu lebih dalam lagi mengenal pribadi Tuhan. Lebih dalam lagi mengenal firman Tuhan. Ya, lebih meluangkan banyak waktu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, sekarang Alkitab ada di genggaman kita, betul? Ya, dibawa kemana-mana. Ya, kita nggak perlu bawa Alkitab yang tebal segini sekarang. Puji Tuhan cuman segini, ini sudah penuh. Powerful sekali semua. Amin. Yang ini aja, handphone ini aja sudah powerful. Begitu Bapak Ibu install dengan Alkitab, ini jadi super power. Amin. Ini jadi benar-benar powerful banget. Luar biasa. Dan kita bisa baca di mana aja, kapan aja. Ya, bisa dengerin Alkitab suaranya. Ya, jadi pergunakan. Ya, jangan dibiarin gitu loh. Ya. Dulu mungkin kalau kita punya Alkitab yang tebal, ditaruh di atas lemari sampai berdebu-debu, ya. Tetapi ini sudah di tangan. Kalau nggak dibuka juga percuma ya, perlu dibuka ya. Jadi kita perlu perlu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Perlu sungguh-sungguh minta pewahyuan kepada Dia dan Dia memberi upah. Amin. Ya, jadi iman itu nyata, iman itu bisa dilihat, bisa kelihatan. Ya, nanti kita belajar sebentar. Iman dasar dan bukti kita belum melihat, tapi imanlah yang membuktikannya. Belum sama sekali melihat, tapi iman yang membuktikannya. Yang kita lihat bukan yang tidak ada. Ada, tetapi tidak kelihatan. Jangan bingung ya. Ini bukan permainan kata-kata, tetapi ini kebenaran. Ya, kita tidak melihat, tetapi kita tahu ada. Ya. Banyak orang yang keliru mengira kalau misalnya dia cukup percaya, ya cukup lama percaya, maka hal-hal yang tidak ada itu kan menjadi ada. Kalau yang tidak ada ya benar-benar gak ada. Tapi kita tahu bahwa hal-hal itu ada di alam roh. Sesuatu yang kita tidak bisa lihat sebenarnya. Ya kemarin Pak Sugi bilang, di sini kan ada alam roh ya. Ada roh Tuhan, ada roh juga si jahat. Ya, kebanyakan orang katanya cenderung lebih suka kepada hal-hal yang saya nggak mau ngomong ya. ya. Kita lebih sadar pada hal-hal yang seperti itu, ya, yang mistis-mistis yang dan lain sebagainya. Tetapi harusnya kita sebagai anak Tuhan, kita harus lebih sadar kehadiran Tuhan. Amin. Kita harus lebih sadar firman-Nya, kebenarannya, itu yang menjadi kenyataan buat hidup kita. Amin. Ya. Jadi kalau kita berpikir bahwa hal-hal itu nggak ada, kita salah besar. Itu ada tapi nggak kelihatan. Ya, contohnya di sini ada banyak sinyal. Ya, kita tahu bahwa
Kita nggak perlu ngapa-ngapain, tiba-tiba ada WA masuk. Itu karena apa? Emangnya handphone kita ini bisa mengeluarkan pluk sendiri gitu? Nggak mungkin. Ada sinyal yang masuk, kemudian sinyal itu yang bertemu dan mengeluarkan pop-up WhatsApp di kita. Ya, ada listrik yang nggak kelihatan. Teman saya bilang begini, Pak Dolfi, kita ini sudah bayar listrik loh, mahal-mahal. Tapi kita nggak pernah menikmati listrik itu di tubuh kita. Saya bilang coba aja deh, silakan. Kalau mau colok jarinya ke listrik dan silakan nikmati. Nanti kasih tahu saya apa hasilnya. Waduh, ini betapa bodohnya. Ya listrik kita gunakan, ya semua alat-alat ini perlu listrik, betul? Ya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan, tapi kita bisa nikmatin. Amin. Ini semua ini suara ini pakai listrik. Ya TV, lampu, semua ini pakai listrik. Ada nggak? Ada, tapi nggak kelihatan. Ya. Jadi demikian pula segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan di alam roh bagi kita, ya. Segala sesuatu di alam roh yang sudah Tuhan sediakan bagi kita itu nyata. Ada, tersedia, amin. Sedikit sekali aminnya di sini. Haleluya. Saya mau berusaha bahwa Bapak Ibu nanti bisa melihat dan melihat bahwa ada sesuatu yang nyata di luar apa yang kita bisa lihat sekarang. Ya, yang kelihatan sekarang ini ini berasal dari sesuatu yang tidak kelihatan sebenarnya. Amin. Ya. Mimbar ini tadinya nggak kelihatan, tapi ada sebelumnya, ada di dalam pikiran seseorang. Saya berpikir, para leaders berpikir kita mau buat mimbar seperti ini, yang bahannya dari seperti ini, ya, yang transparan. Kemudian kita berpikir kita akan membuat satu stiker seperti ini, yang ada lambang TLW-nya. Dari dalam apa? Pikiran. Kemudian muncul, kita bawa ke bagian cetak. Tolong dicetak seperti ini saya mau. Didesain, dicetak, jadi ada. Ya, tapi bukan tidak ada, ini sesuatu yang ada, yang kemudian berwujud, ya. Jadi, sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita ada. Betul-betul nyata, betul-betul real, betul-betul bisa sebenarnya kita manifestasi, kita alami. Amin. Ya, jadi kita harus percaya bahwa hal-hal ini ada ya. Ya, jadi iman kita inilah yang kemudian menjadi penerima yang mengambil apa yang sudah ada di alam roh itu menjadi sesuatu yang nyata di alam jasmani kita. Amin. Jadi iman memberikan dasar atau satu substansi pada apa yang kita harapkan. Nah, tidak ada harapan sama dengan tidak ada iman. Kalau kita nggak punya pengharapan ya sama sekali kita juga nggak akan punya iman. Harapan itu seperti remote control. Ya, di sini saya pegang satu remote control. Ya. Kalau saya pencet, ini akan pindah ke slide yang berikut. Ini yang mengontrol. Sama kayak kita mengontrol TV. Kita mau pindah channel dan lain sebagainya. Tapi ini nggak punya daya. Yang punya dayanya di sana. Ya. Ada power yang di sana. Jadi ini ibarat pengharapan, apa yang sesuatu yang akan kita bisa lihat ke depan, ya. Tetapi di belakangnya ada iman. Ada sesuatu power, sesuatu yang dahsyat, yang kuat di belakangnya. Ya, ini perlu bekerja sama. Iman dan pengharapan perlu bekerja sama. Ya. Di dalam ini tadi Ibrani 11 ayat 1 ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Roma 5 ayat 4 berkata, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bahasa Inggrisnya agak sedikit berbeda. Bahasa Inggrisnya bilang and patience experience. And experience hope. Artinya apa? Kesabaran itu kemudian kita akan alami. Dari pengalaman kesabaran ini kemudian timbul yang namanya pengharapan. Ya, dan ini tahan uji, menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan ya. Harapan itu sendiri nggak akan memberikan kemenangan bagi kita. Perlu dicampur dengan iman. Nah, ketika iman dan pengharapan ini bercampur, ini akan membawa kehidupan yang berkemenangan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Amin. Ya, banyak orang yang mengharapkan sesuatu tetapi nggak terwujud. Mengapa?
Karena nggak dicampur dengan iman. Pengharapannya pengharapan tok, tanpa ada iman. Jadi iman ini adalah yang menyebabkan orang-orang bisa mengalahkan dunia. Amin. Ini ayatnya di 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia apa? Iman kita. Bapak Ibu sudah lahir dari Allah? Amin. Kita sudah lahir baru? Amin. Berarti lahir dari Allah. Amin. Berarti bisa mengalahkan dunia? Ya. Menurut firman Tuhan ini, kebenaran ini adalah kita bisa mengalahkan dunia. Tapi yang mengalahkan dunia apa? Bukan kelahiran baru kita. Tetapi apa? Iman yang kita terima. Pada saat kita lahir baru kita menerima iman. Dan iman Allah itulah yang kita pakai untuk bisa mengalahkan dunia. Sesimpel itu. Tetapi kenapa hidup kita kok kayaknya kalah-kalah terus? Dari satu kalah ke kalah yang lain, ke kalah yang lain. Karena apa? Kita biasanya campur dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita raba. Kehidupan orang Kristen kebanyakan karena perasaan. Ditoel sedikit, langsung perasaannya yang nongol, mulai yang naik. Benar? Benar apa benar? Enggak benar. Benar. Ya. Karena perasaan kita yang suka diobrak-abrik, dibawa-bawa, ya makanya hidup kita ya dari satu kekalahan kepada kekalahan yang lain. Padahal firman Tuhan berkata hidup kita harusnya dari iman kepada iman. Dari sesuatu yang mengalahkan dunia kepada sesuatu yang mengalahkan dunia yang lain. Amin. Yes. Jadi hidup kita harusnya berkemenangan dari kemenangan satu kepada kemenangan yang lain. Ya bukan dari satu yang kejatuhan kepada kejatuhan yang lain. No. Kita harus menerima kebenaran ini. Karena kita dilahirkan dari Allah. Dan kita ini mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan kita mengalahkan dunia. Itu apa? Sekali lagi, iman kita. Puji Tuhan. Jadi iman hanya menghasilkan apa yang kita harapkan. Itu di Ibrani 11 ayat 1 ya. Kita bisa menghasilkan sesuatu, iman itu bisa menghasilkan sesuatu kalau itu kita punya pengharapan. Nah, oleh karena itu harapan ini adalah sebenarnya jalan pertama menuju iman. Kita harus punya pengharapan dulu ya. Nah, kata harapan di sini saya catat ini menurut Concordance, ini keinginan yang disertai dengan ekspektasi, dengan sesuatu harapan, sesuatu yang pasti. Pasti, bukan nggak pasti. Ini sesuatu yang pasti. Harapan itu pasti. Ya. Jadi menginginkan hal-hal yang dari Tuhan dengan harapan untuk mendapatkannya adalah langkah pertama dalam iman. Ya. Sekali lagi, kalau kita menginginkan hal sesuatu yang dari Tuhan, ya kita perlu ada satu pengharapan. Ya. Jadi begitu harapan ini hadir, maka iman mulai mewujudkan apa yang diinginkan. Haleluya. Nah, kalau ada penundaan, tertunda pengharapannya, yang bekerja apa? Kesabaran. Patience, ya, kesabaran akan bekerja. Ya. Nah di sini Paulus dalam konteksnya dia mengatakan bahwa pengalaman kita itu menghasilkan pengharapan, harapan, ya, experience tadi ya, and patience experience, dan experience kita itu adalah pengharapan. Kita mengalami hal ini, ya. Di dalam Roma 15 ayat 4. Berkata, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Nah, pengharapan kita itu datangnya dari setiap kebenaran firman Tuhan juga. Ayat ini mengkonfirmasi bahwa pengharapan kita oleh ketekunan dan penghiburan dari apa? Kitab suci. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang ada dalam firman Tuhan yang kita baca, kemudian muncul satu pengharapan. Jadi pengharapan ini melibatkan apa? Melibatkan imajinasi kita. Ya. Bapak Ibu tahu ya, imajinasi ya.
Imajinasi itu berbeda dengan fantasi. Ya, kalau fantasi itu sesuatu yang betul-betul nggak ada. Ya, tiba-tiba mungkin Dama punya sayap bisa terbang gitu loh. Itu fantasi. Ya, itu bukan itu orang berfantasi. Ya, tetapi imajinasi ini adalah sesuatu yang achievable, yang bisa kita raih, yang dapat, nyata, real. Amin. Ya. Jadi bukan berfantasi Dama punya sayap bisa terbang kemana-mana, tapi dia berimajinasi dia punya mobil. Nanti dia bisa pergi kemana-mana. Amin. Amin Dama. Kok gak ada amin dari Dama ya? Saya bantuin amin buat kamu ya. Ya, jadi Roma 15 ayat 4 berkata bahwa pengharapan oleh keteguhan dan penghiburan dari kitab suci. Di Roma 8 ayat 24 berkata sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Kalau sudah kelihatan, sudah nyata, itu namanya bukan pengharapan. Itu sudah apa? Kenyataan. Udah jadi. Ya. Jadi kita perlu ada pengharapan. Itu satu imajinasi. Kalau kita gabungkan ayat-ayat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pengharapan yang dimaksud oleh Alkitab ini adalah sesuatu yang bisa kita lihat di dalam roh kita, sesuatu yang nyata, ya, janji-janji Tuhan yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Bisa nggak kita melihatnya di dalam roh kita? Ya, bukan dengan mata kita. Ya, kalau mata kita selalu melihat apa? Melihat HP, melihat WA, melihat berita-berita. Melihat apa? Melihat dompet, melihat rekening banknya, ya. Melihat apa lagi? Melihat situasi, keadaan, kenyataan, ya. Banyak hal yang dilihat oleh mata kita ini. Mata kita ini harus ditundukkan pada kebenaran. Amin. Mata kita ini harusnya kita boleh tutup sebentar dan kita mulailah melihat hal-hal yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Jadi ini adalah satu imajinasi ya. Kita semua menggunakan imajinasi kita, hanya kebanyakan orang menggunakan imajinasinya itu sia-sia. Ya, ini Alkitab katakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi apa? Sia-sia. Dan hati mereka yang bodoh menjadi apa? Gelap. Saya nggak ngomong Bapak Ibu bodoh ya. Haleluya. Tetapi kalau pikiran kita menjadi sia-sia, berarti kita adalah orang-orang yang bodoh. Bodoh kalau kita memikirkan hal yang sia-sia. Berarti kita perlu memikirkan apa? Di sini firman Tuhan berkata, sekalipun orang-orang mengenal Allah, sekalipun orang-orang Kristen, rajin beribadah, rajin ke gereja, mereka di sini dikatakan tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Penting sekali kita memuliakan Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal, ya. Terus kontrarinya dia bilang, kontrasnya dia katakan di sini bahwa pikiran itu menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Hati orang-orang menjadi gelap karena apa? Karena ada pikiran yang sia-sia. Kita tahu bahwa peperangan kita ada di antara kedua telinga kita ini, di dalam sini. Ya, berperang di dalam sini. Pikiran kita itu selalu berperang, selalu bertentangan satu dan lain. Ya, saya selalu bilang pikiran kita jangan dilawan dengan pikiran kita. Bisa gila. Kalau kita berpikir terus-menerus, kita berpikir untuk satu masalah, kita mikirin terus. Bisa gila. Kita harus lawan dengan apa? Kebenaran. Firman Tuhan. Firman Tuhan yang apa yang pernah kita baca, yang kita renungkan, itu yang kita aplikasikan dalam pikiran kita. Ya. Kalau pikiran kita berkata bahwa aduh, saya gak ada duit nih, gak ada uang lagi nih untuk bayar ini dan itu dan lain sebagainya. Bagaimana Tuhan? Semakin dipikirin semakin apa? Semakin stres. Betul? Semakin stres. Ya, pikiran soal uang
bukan hanya untuk orang miskin. Orang kaya juga berpikir, uangnya bagaimana supaya bisa bertambah lebih banyak lagi, ya kan? Ya, bagaimana investasi di mana-mana gitu loh. Bisa bingung sendiri juga, bisa stres sendiri juga. Ya. Kemarin saya ketemu dengan satu bapak, dia bilang ke sini, Pak Dolfi, saya ada banyak uang, tetapi saya nggak tahu kemana saya mau taruh uang saya. Saya bilang sini, kasih saya. Saya bisa pastikan, tabur ke TLW sini. pasti ini akan menghasilkan hal yang luar biasa. Amin, haleluya. Ya, orang-orang bisa stres juga kalau nggak tahu dia mau ngapain dengan uangnya. Ya, jadi kita perlu lawan dengan firman, dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita gabungkan ini, kita bisa menggunakan imajinasi kita ini dan pikiran kita nggak menjadi sia-sia. Pikiran kita ini sesuatu yang luar biasa, yang berharga. Amin. Tuhan ciptakan pikiran kita ini dia. Jiwa kita, pikiran kita ini adalah tempat untuk ditabur firman. Amin. Jiwa kita ini sebenarnya adalah tempat untuk firman. Bukan untuk hal yang sia-sia. Jadi kalau Bapak Ibu mau pilih yang sia-sia masuk ke dalam jiwa kita, dalam pikiran kita akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Dan dikatakan di sini, ini kita menjadi bodoh dan menjadi gelap. Kita tahu kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Amin. Tapi masih gak kita bisa mengalami kegelapan? Masih bisa. Kalau pikiran kita biarkan dengan pikiran yang sia-sia. Amin. Jadi kita perlu terus baharui. Ya. Makanya berkali-kali saya bilang, tema TLW adalah apa? Love the word, love the people. Mengasihi, mencintai firman, kebenaran, dan orang-orang. Amin. Tapi apakah kita mau kayak orang mengasihi, mencintai seseorang, bagaimana sih rasanya? Saya dulu waktu pertama-tama jatuh cinta sama Bu Nini. Cakep. Bapak Ibu, kita berdua ini sebenarnya dari kecil, dari umur 5 tahun sudah ketemu. Kita jadi pengantenan kecil. Ya, saya jadi ringman umur 5 tahun, saya masih ingat. Saya jadi ringman, bawa ring, bawa cincin. Ya, ada sepupu saya yang udah agak tua yang di belakang yang jalan. Pengantin kalau dulu di kampung begitu kan, diarak ya. Jadi mereka berdua di belakang sepasang pengantin. Jadi saya di depan pakai jas. Terus saya bawa cincin pengantinnya. Ini kita mau ke gereja. Terus Bu Nini itu jadi flower girl-nya di samping saya. Jadi dia yang tabur-tabur bunganya kemana-mana. Jadi kita berdua sudah sepasang dari dulu. Tapi kemudian saya pindah kota, kemudian kita hilang komunikasi. Ketika ketemunya udah gede. Nah, udah ketemu gede, malu dong ya. Maksudnya ada perasaan gimana gitu loh. Kita pernah kenal tapi kemudian nggak kenal lagi begitu lama. Terus saya lihat, wah ada cowok nih yang naksir dia, yang di situ. Nggak apa-apa. Pede aja, saya belum belajar iman loh. Tapi pede banget, haleluya. Saya pergi ke pantai, Bapak Ibu, di rumahnya dekat pantai, enak itu. Saya bisa pakai alat buat itu, cari lobster, udang lobster, ya. Pak Iwan bilang Bajuwi, ya. Dan saya ketemu lobster, tapi saking excitednya, saya pegang sungutnya, bukan badannya. Jadi terlepaslah lobsternya. Jadi cuma sungutnya yang kepegang. Saya nggak mau kalah aksi, saya bungkus sungutnya dengan handuk. Jadi saya jalan saya lihat dia, saya tahu ada dia di situ, saya jalan. Ada lobster loh. Dari situlah cintanya kemudian bersemi, haleluya. Dan selalu kepikiran. Kepengen telepon. Bapak Ibu tahu, saya tiap hari tulis surat loh ke dia. Sampai terakhir suatu saat akhirnya kita berdua sepakat, udahlah kita bakar aja surat-surat itu. Ya, kalau ada mungkin bisa dibikinkan novel.
Saking sayang, saking cintanya, saya tulis surat setiap hari. Saya memikirkan, saya tulisin semua. Macam-macam apa yang saya lakukan ya. Seperti itu orang jatuh cinta. Nah, bagaimana kita mencintai firman? Bagaimana kita mengasihi firman? Kita kepengen ketemu, pengen baca, pengen renungkan terus. Tiap hari, amin? Ya. Ya kalau kita, saya tahu kita semua punya aktivitas. Amin ya. Kita punya berbagai macam pekerjaan yang kita lakukan. Tetapi pada saat di sela-sela aktivitas kita, ketika tiba-tiba kita ingat sesuatu firman, langsung arahkan pikiran kita kepada firman. Amin. Itu akan jadi rema dalam hidup kita. Ya kita nggak perlu, buka dulu ayatnya di mana ya. Tidak apa-apa, setiap hari kita baca satu ayat. Ya, saya senang sekali kita punya grup BBL, berdoa berbahasa lidah, yang sekarang dulunya nggak punya bentuk. Ya, tapi sekarang puji Tuhan, Tuhan arahkan pelan-pelan. Jadi semakin tajam, semakin mulai terbentuk. Jadi ngobrolnya udah nggak ngalur ngidul kemana-mana, ngobrolnya sudah terarah kepada firman dan ada perikop firman yang direnungkan setiap hari, setiap pagi, itu luar biasa. Kemudian ada pelajaran firman 15 menit, kemudian berdoa berbahasa lidah dan deklarasi firman. Kurang apa coba? Tapi sayang sekali juga ada banyak yang gak ikut, ya gak apa-apa juga sih. Ya. Tapi ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Saya sendiri pun diberkati. Lewat teman-teman yang ngobrol. Yang diobrolin firman. Betul-betul sayang, mengasihi, betul-betul cinta. Sampai yang diomongin ya firman aja terus. Ya. Happy banget. Dan tiba-tiba hidup kita berubah. Saya bisa melihat hidup orang yang terus-menerus dalam firman. Saya bisa melihat berbeda. Amin. Berbeda. Hidup Bapak Ibu sekarang ini berbeda juga. Amin. Mungkin ada yang pelan-pelan berubahnya. Ada yang tiba-tiba berubahnya cepat. Ya. Tapi sadar atau gak sadar. Kita bisa melihat. Apalagi pasangan kita. Ya, saya bisa melihat Bu Nini itu berubah sekali. Puji Tuhan. Dia juga bisa lihat saya. Berubah banget, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Jadi sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebab Allah tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ya. Jadi kita perlu ada satu pikiran, imajinasi ya. Di dalam Roma 8 ayat 24 berkata, sebab kita diselamatkan dalam apa? Pengharapan. Kita diselamatkan dalam pengharapan. Ya, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi sebab sebagaimana orang masih mengharapkannya apa yang dilihatnya. Jadi orang itu sudah tidak lagi mengharapkan sesuatu yang sudah kelihatan. Betul? Ya. Kembali lagi berarti imajinasi kita adalah kemampuan untuk melihat hal-hal di dalam hati kita yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani kita. Sesuatu yang sudah Tuhan taruh di dalam hati kita yang ada, ya itu ada. Belum kelihatan tapi ada. Kita harus percaya dulu hal ini ya. Kembali lagi ayat ini Roma 5 ayat 4 berkata dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan and patience. Experience because of patience itu menimbulkan hope ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke iman. Iman kita adalah iman yang dapat mengalahkan dunia. Ini yang dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 4. Kita sudah dilahirkan oleh Allah berarti kita bisa mengalahkan dunia. Dan yang bisa mengalahkan dunia adalah iman kita. Kita tahu iman timbul dari mana? Pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Banyak-banyaklah mendengar firman Kristus. Sehingga banyak-banyaklah iman kita bisa bekerja. Bapak Ibu tidak punya masalah lagi dengan iman. Ya, Tuhan memberikan satu ukuran iman yang sama pada saat kita lahir baru. Amin. Ya. Jadi Dia tidak memberikan, Allah kita adalah Allah yang adil. Amin. Dia tidak memberikan kepada Pak Iwan, oh besar sekali imannya. Terus kepada siapa, kecil aja dikit gitu loh. Ya. Karena Pak Iwan dokter gigi sih, jadi dia harus perlu banyak iman katanya. Enggak juga. Ya, ukurannya sama. Cuman bedanya kita ini berapa banyak yang kita exercise.
Ibarat kita sudah punya otot semua, amin. Bapak Ibu punya otot dong. Ya, tapi berapa banyak yang mengexercise, yang melatih otot-ototnya ini dia. Kembali kepada masing-masing. Yang tidak melatih ototnya, otomatis tangannya lemah. Makanya dibilang imannya kecil. Tetapi sebenarnya iman yang kecil aja itu bisa membuat Petrus itu berjalan di atas air. Amin. Iman yang kecil saja bisa memindahkan gunung. Apalagi iman yang besar. Haleluya. Ya, Yesus bertemu dengan seorang perwira, Yairus. Terus dia bilang, apa yang dikatakan? Yesus terheran-heran. Karena perwira ini menggunakan besar sekali imannya. Dia bilang, saya tidak pernah ketemu orang seperti ini di Israel. Ya. Saya akan melihat di sini orang-orang TLW yang menggunakan iman yang besar-besar semua di sini. Amin. Haleluya. Dalam segala hal. Amin. Pergunakan imannya. Iman sudah diberikan. Tinggal apakah kita mau pakai atau enggak. Ya. Jadi kitalah yang perlu melatihnya. Kita perlu banyak dengar firman. Kita perlu banyak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau firmannya berkata bahwa bilur-bilurnya sudah sembuh, oke. Firman yang lengkap apa sih? 1 Petrus 2 ayat 24 bilang apa? Ya? Ia sendiri telah memikul dosa kita di atas kayu salib. Dan kita hidup untuk kebenaran. Kita hidup untuk apa? Kebenaran. Kebenarannya bilang apa? Oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Nah, kenapa masih sakit? Ya jangan tanya saya. Ya. Berarti kita hidup untuk kebohongan. Pada saat kita sakit, kita hidup untuk kebohongan iblis. Bukan untuk kebenaran. Kita perlu ganti pikiran kita bahwa kita ini hidup untuk kebenaran. Amin. Kebenarannya bilang apa? Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan saya. Kalau begitu saya tidak mau lagi dibohongin oleh iblis. Pergi semua sakit penyakit, amin. Ya, kemarin kalau Bapak Ibu ikut di pelajaran di setiap hari Rabu itu kita harus bisa mengenal ada karunia membedakan roh. Ada hal-hal yang menyebabkan orang sakit. Ada dari kuasa gelap. Kalau ada kuasa gelap yang menyebabkan orang tersebut sakit, apa yang kita lakukan? Kita mengusir roh jahatnya, setannya. Ya, kita bukan menyembuhkan setannya. Setan gak akan bisa sembuh. Ya, kita sembuhkan penyakit, kita usir setan. Amin. Jangan terbalik. Ya. Jadi kita perlu sakit penyakit itu disembuhkan. Ya. Jadi setan yang diusir keluar ya. Ya kalau Bapak Ibu perlu mengusir segala simptom-simptom, menolak simptom-simptomnya silakan. Ya, kita hidup untuk kebenaran. Kebenarannya bilang apa juga? Bahwa kita ini lebih dari pemenang. Amin. Kebenarannya bilang kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu maksudnya apa? Ibarat Mike Tyson, petinju, ya dia menang, hadiahnya dia kasih istrinya. Istrinya lebih dari Mike Tyson. Lebih dari pemenang karena istri yang dapat hadiahnya. Nah, kita ini adalah orang-orang yang sudah lebih dari pemenang. Yang bertanding siapa? Yesus. Yesus yang kalahkan iblis. Hadiahnya buat siapa? Buat kita. Nah, kalau Bapak Ibu nggak mau ambil, semua lari ke saya loh. Hadiahnya lari ke saya semua. Saya akan terima semua. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu mau terima? Lebih dari pemenang. Menang dalam hal apa? Dalam semua kebohongan iblis. Dalam segala apa yang dunia ini boleh tawarkan. Ya, Bapak Ibu, kita ini lebih dari pemenang artinya kita menang dalam segala hal. Termasuk dalam pikiran kita. Ya, kitalah orang-orang yang punya bertanggung jawab untuk bisa menang melalui pikiran kita. Ya, kita yang perlu melihat lebih dulu di dalam roh kita bahwa ada persediaan Dia yang luar biasa. Dalam kita ada kuasa, ada otoritas, ada kemakmuran, ada kelimpahan,
Apapun yang kita perlukan dalam dunia ini. Amin. Dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ini masih banyak sekali ayat-ayatnya. Saya sudah dikasih batas waktu. Haleluya. Kapan-kapan kita bikin seminar deh ya. Ya, buat bisa lebih banyak. Ya. Bapak Ibu diberkati, amin. Amin ya. Satu ayat lagi aja deh ya. Ini berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Ya, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kepada masing-masing kita sudah dikaruniakan iman, ukuran iman yang sama. Tuhan adil. Dia nggak kasih yang satu kecil, yang satu besar. Yang satu sedikit, yang satu banyak. Semua dia kasih satu ukuran. Ya. To every man the measure of faith. Ya, satu ukuran. Ya ibaratnya satu, ya gimana ya, kalau kita punya ember, ya kita punya ukuran satu ember. Ya, kalau kita punya ukuran satu kolam renang, kita ada ukuran satu kolam renang. Tapi saya tahu Allah kita punya ukuran seperti lautan luas. Amin. Ya, tidak terbatas. Ya, itulah imannya Allah. Dan di Galatia 2 ayat 20 berkata, hidup kita ini bukan kita lagi yang hidup, tetapi siapa? Kristus yang hidup di dalam kita, dan hidup kita ini menggunakan iman anak Allah. Pakai iman anak Allah ini dalam segala sesuatu, dalam segala perkara, dalam segala peristiwa. Ya, Bapak Ibu ada yang berhutang? Mau bayar hutangnya? Pakai apa? Pakai duit. Ya. Tapi sebelum pakai duit, Bapak Ibu pakai iman. Karena iman inilah mata uang surgawi, amin. Ya, betul kita harus pakai uang. Tetapi kita bisa punya hikmat dari Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mengatasi segala sesuatu ini dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan, ya. Dan dengan iman kita bisa menyelesaikannya. Amin. Beberapa tahun yang lalu saya punya banyak pinjaman. Saya bilang, Bapak saya nggak mau lagi. Stop. Saya tidak mau lagi berhutang secara pribadi, personal. Saya nggak mau. Haleluya. Beberapa tahun ini bebas merdeka. Puji Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu dan tahu bahwa kita tidak boleh berhutang. Ya. Tetapi hanya apa? Kita berhutangnya apa? Kasih. Itu di dalam kitab Roma berkata seperti itu ya. Oke, jadi karena iman. Kita semua ini boleh ada karena apa? Karena iman. Karena Tuhan begitu mengasihi kita semua. Ya, Tuhan memiliki iman yang luar biasa. Dia percaya kepada Bapak Ibu, kepada kita semua. Amin. Bapak Ibu kebayang Bapak kita percaya kepada kita. Untuk kita bisa hidup berkemenangan dalam dunia ini. Masakan diri kita sendiri gak percaya. Tuhan aja mau mempercayakan sesuatu yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dia katakan segala berkat rohani dalam kerajaan surga sudah dicurahkan buat kita. Amin. Kalau yang namanya sudah dicurahkan artinya apa? Sudah diberikan. Artinya dia percaya kepada kita. Amin. Seorang papa kalau dia gak percaya kepada anaknya, apa yang dilakukan? Ya gak akan dikasih hartanya. Betul? Ya saya belum percaya kepada anak saya. Jadi saya tidak menyerahkan semua harta saya kepada dia. Tapi Bapa kita di sorga menyerahkan segala harta kerajaan sorga kepada kita. Artinya dia percaya kepada kita. Tinggal bagaimana cara kita menggunakannya. Amin. Haleluya. Kita menerima semua ini. Kita mengucap syukur kepada dia. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu.